Welcome to Suara Hair Channel. Bahasa cermin kekayaan batin, bahasa cermin pola pikir kita, bahasa cermin kerancuan berpikir kita. PBB mengatakan Indonesia itu negara superpower di bidang bahasa dan budaya. Itu kita harus patut bangga. Soal menggunakan bahasa yang baik, yang sesuai kaidah, itu banyak orang menganggap sulit. Misah dipisah, digandeng, itu aja setengah mati. Bagaimana menyosialisasikan ini supaya lebih gampang? Iya, kalau saya mungkin termasuk dari generasi didikan lama ya, dari para senior saya di Badan Bahasa. Pertama lewat jalur pendidikan, jalur penyadaran, jalur kesadaran, membangkitkan kesadaran penutur sendiri untuk tahu bahwa ini nih loh ada kaidah gitu. Itu penting gitu. Dan ternyata usaha untuk menyadarkan bahwa setiap bahasa punya kaidah dan itu perlu diterapkan terutama dalam tulisan formal gitu. Itu ternyata nggak hanya di Indonesia. Inggris sudah beratus-ratus tahun memasukkan hal itu di dalam pembelajarannya. Yang disebut kaidahnya sudah mapan betul gitu. Itu ya kita kan ketika istilahnya pusat pengembangan Badan Bahasa baru berdiri itu kan tahun 47 ya, itu bahkan dulu di Jogja pertama yang dibangun pas baru awal kemerdekaan. Itu untuk menyadarkan hal itu kan sudah dilakukan oleh para pendahulu kita gitu untuk seperti itu. Baik, dan ternyata gak hanya di lembaga kebahasaan yang milik pemerintah, tetapi di kampus-kampus itu juga dilakukan gitu. Jadi kalau istilah Pak Anton Mulyono itu, selama penyakit impunitas bangsa kita masih rendah, impunitas itu jadi ada aturan tapi nggak merasa ada aturan. Jadi meskipun ada meskipun ada tanda parkir, tapi tetap aja parkir. Meskipun ada lampu merah, kuning, hijau, tetap aja aturan yang seperti itu saja sering dilanggar. Apalagi aturan bahasa yang tanda petik kadang tidak berefek ke ekonomi. Ini saya sehari-hari berurusan dengan bahasa, penggunaan bahasa. Masalahnya sering mengakunya tentang kata-kata kan. Itu ada pernyataan ginalah ramarai mati. Jangan lupa di dalam bahasa itu ada aspek psikologis dan ada aspek inherent yang mengandung di kita gitu. Seperti bahasa cermin kekayaan batin, bahasa cermin pola pikir kita, bahasa cermin kerancuan berpikir kita. Pernah mengatakan adil sejak dari pikiran. Kita mesti soal bahasa ya harus tertib sejak dari pikiran. Betul. Ya, papan-papan umum, karena itu kerancuan berpikir juga. Atau kadang kita juga suka rancu ya berpikir, misalnya Mas Ahyar ke putrane, Dek, hafal dong di luar kepala biar besok ujiannya lancar. Terangin. Ketika adiknya ujian kemudian banyak yang salah, piye toh kan sudah belajar di luar kepala, dihafal di luar kepala. Iya Pak, betul sudah belajar dihafal di luar kepala. Betul di luar kepala. Tapi itu kenyataan yang kita hadapi ya. Bahwa orang suka abai. Abai betul. Karena masalahnya kalau sudah tidak abai, sudah ngerti bahwa ada aturan, dimulai dari kesadaran SD lah ketika menulis karangan-karangan kecil, itu ke depan sih gampang. Jangan-jangan karena bahasa itu aturannya tidak ada hukumannya. Meskipun ada hukuman, bahkan itu bahasa jadi
tambah kaku kan. Ya, macam yang tadi, Iya. tidak boleh mengucapkan anjay, kalau mengucapkan anjay dipidana. Apa perlu begitu? Jadi malah saya mau bertanya nih, kalau saya belajar membuka-buka peraturan di negara lain, memang ada sih beberapa denda tentang bahasa itu pun, tapi kalau itu sudah masuk ke ranah publik gitu, kalau privat itu nggak ada. Mungkin Mas Ahyar sendiri pernah ada bayangan nggak gimana kalau Saya sih, misalnya saya menyunting tulisan wartawan, tulisan wartawannya kacau, ini mestinya didenda karena bikin pusing redaktor. Iya betul. Oke, soal lain, soal yang akan dilakukan, kipen kata tenanan gitu. Ngomong soal tugasnya Mas Ganjar, nanti tekor ini tenanan, raja kondisi penting ini yang bahaya. Tentang apa yang akan dilakukan Mas Ganjar di Balai Bahasa Jawa Tengah? Iya, saya melihat ya Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah ini kan sudah eksis, mungkin Mas Ahyar juga 10 tahun lalu atau bahkan 15 tahun lalu sudah terlibat di balai ini. Kalau saya sih pasti akan meneruskan hal-hal yang baik itu, termasuk kerjasama dengan para sastrawan. Kerjasamanya mungkin inginnya sih lebih instan, tidak sekedar ada penghargaan, ada kegiatan ikut terlibat. Mungkin dari segi emosional, dari segi jadikanlah Balai Bahasa rumah kedua mereka gitu. Tapi rasanya bisa sastrawan ini. Kemudian ya kalau dari penyuluhan gitu ya, seperti tadi saya mencontohkan bahwa ada perspektif lain yang ketika menyuluh bahasa, rekan-rekan penyuluh baik ke guru maupun ke masyarakat, ada aspek penyadaran dan pembacaan konteks perkembangan bahasa itu sendiri. Jadi bahasa tidak dilihat sebagai sesuatu yang kaku, hanya dilihat dari aturan, tetapi dari fungsinya itu sebagai alat komunikasi yang benar-benar nih. Ini kabar baik nih buat kawan-kawan penyair, cerpen nih, Snow Paris. Lanjut. Nah, apalagi kalau kita lihat nih tampilan Mas Ganjar, itu tampilan seniman banget. Sejak kapan pakai topeng? Sejak udeng, ikat kepala, kalau Sunda itu topeng. Iya, topeng. Sejak kapan gitu? Sejak uban kayak Mas Ahyar muncul. Ini Mas Ahyar, uban saya itu banyaknya muncul di pinggir. Oh, itu uban keren itu di pinggir. Terus waktu itu ke mana ya, ke Jambi, dia memberi ikat. Saya pakai terus lah untuk menutupi itu. Terus ada senior saya, guru saya di kantor juga, Bu Yeyen bilang, jadi pantas itu jadi khas gitu. Saya juga nyaman pakai aja. Selalu pakai topeng sejak itu. Sebelumnya sih suka pakai ikat, tapi ikat yang maksud saya sejak pakai kali pertama di Jambi itu, kemudian terus pakai sampai hari ini. Iya, karena pelantikan ya pakai begini. Suka saja, dan apalagi kalau ke daerah-daerah ya, kadang kalau ikat di Maluku kan yang warna merah dari kain segitiga itu tinggal diikat kan itu. Pilih topeng karena primordialisme. Ternyata bentuk kayak gini di Jawa ada juga kan ya? Kalau di Jawa bentuknya berbeda. Karena cara ngikatnya berbeda. Kalau saya pakainya sih yang praktis sih, yang sudah jadi seperti ini. Kayak Bali. Kalau ini kan Sunda, memang pakai karena Sundanya atau karena modelnya? Karena modelnya pas, gitu. Karena pakai belangkon ya pas lah. Suka saja gitu. Punya berapa topeng, Mas? Kalau kemarin yang dibawa ke sini cuma 3. Ya, yang dibawa saja cuma 3. Berarti sing di rumah banyak banget. Di rumah ada 5 biasa. Setenanan. Kang Emil perlu memberi penghargaan. Dan itu juga kan terkait juga ketika pas saya sering pakai ini, pas saya ditugasi di bidang pelindungan bahasa dan sastra. Mas Ganjar sebelum di Balai Bahasa Jawa Tengah
itu kepala apa Bidang tadi? perlindungan. Kepala bidang perlindungan, ngurusi bahasa-bahasa yang nyaris punah. Pelindungan. Perlindungan. Nggak pakai per. Nggak pakai per ya. Pelindungan bahasa. Tapi kalau tugasnya melindungi gitu. Betul juga sih. Nggak tahu. Ini juga aneh saya kalau ke daerah-daerah terus ada apa? Spanduk. Seminar perlindungan bahasa. Kenapa sih sulit badan pelindungan? Iya. Karena dari kata melindungi. Iya. Tapi perlindungan juga betul kalau itu menuju ke tempat terlindung. Tempat berlindung. Nah, soal tugas sebelumnya. Iya. Banyak selalu orang mengingatkan terutama pada bulan-bulan Februari gitu. Tanggal 20 Februari Bahwa bahasa daerah kita punah dalam setahun sekian. Iya, betul. Itu yang benar situasinya semacam apa? Iya. PBB mengatakan Indonesia itu negara superpower di bidang bahasa dan budaya. Itu kita harus patut bangga dan kita akui loh. Katanya Indonesia dari segi jumlah bahasa kedua terbesar di dunia setelah Papua New Guinea. Bahkan kalau saya sering mengatakan ke teman-teman, harusnya Indonesia yang pertama kekayaan bahasanya. Papua New Guinea bisa disamai Papua. Papua New Guinea mungkin menghitungnya mereka dialek dan subdialek yang ada di Papua New Guinea dihitung gitu sebagai bahasa. Di kita enggak, hanya orang Pati dialeknya tetap hitung bahasa Jawa. Di Papua New Guinea itu kan sekarang yang terbaru sekitar 816 beberapa gitu. Kita itu saya yakin itu dialek dan subdialek dihitung juga. Kita itu terakhir aja tahun kemarin Badan Bahasa itu sudah memetakan dan mendeskripsikan 718 bahasa daerah. Bahasa, bukan dialek, bukan subdialek. Kalau dihitung dengan dialek dan subdialek itu sekitar 736, itu dialek dan subdialek. Coba ditambah menjadi 1400-an itu. Nomor satu di dunia. Mudah-mudahan yang kita perbincangkan tadi ada manfaatnya. Semoga. Ya. Jika Anda merasa apa yang kami perbincangkan ada manfaatnya, silahkan share, bagikan, sehingga manfaat itu tersebar lebih luas dan lebih luas lagi. Jika ada khilaf kata, mohon maaf. Banyak improvnya ya. Itu kesalahan dari tuan rumah. Terima kasih untuk Anda yang sudah subscribe, untuk Anda yang sudah like, komen, yang itu bisa menjadi tambahan energi bagi saya untuk menghadirkan konten yang semacam ini. Jika Anda menginginkan ada satu orang yang perlu didudukkan di sini, tolong sampaikan di kolom komentar, bisa juga DM, kirim ke jalur pribadi. Saya akan berusaha untuk mewujudkannya. Mudah-mudahan itu terwujud. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita ketemu di kesempatan yang lain. Dan akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayaran Permana. Yuk, berbagi cahaya.